Baik itu kaum muda-mudi, baik itu ibu-ibu kalau ketemu saya pasti nyoblos. Tinggal datang aja ya tinggal coblos. Kalau sekarang bahkan saya di sana bilang sama suami-suami kebetulan kerja di swasta, nyuruh kamu harus memilih dulu baru boleh kerja. Seperti itu. Kitalah yang berikan contoh dulu. Iyalah. Om Swastiastu, Semeton Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan seperti biasa, kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa tentu saja di meja ini untuk menyampaikan banyak hal ya. Dan saat ini untuk Semeton Tabanan ketahui bahwa Pilkada Tabanan sudah berakhir, sudah selesai dan sudah menggunakan hak pilihnya pastinya. Dan saat ini kita akan hadirkan salah satu tokoh pastinya ya, teman saya juga, relawan Duta Demokrasi dari segmen pemilih perempuan yang juga turut berjibaku ya dalam mensukseskan Pilkada Tabanan 2024. Oke, kita akan lanjut aja untuk memperkenalkan diri dulu nih, siapa sih tamu kita hari ini. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu Ibu. Iya, apa kabar nih untuk hari ini? Baik ya, luar biasa. Jadi kalau relawannya cantik-cantik gini kan enak ya. Oke, apa kabar semuanya di rumah? Aman-aman aja? Aman-aman aja. Oke, cuaca saat ini kurang bersahabat. Benar Bu, kurang bersahabat tadi. Kesininya agak gerimis hujan, makanya lebih awal kesini. Aman terus ya. Jadi tidak ada bencana karena terus aja hujan ini ya, tidak henti-henti seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung aja kenalan dulu nih. Ya, silakan ya kenalan dulu. Om Swastiastu, selamat pagi Semeton Tabanan. Perkenalkan, saya relawan Duta Demokrasi segmen perempuan dari Desa Buruan. Nama saya Niwayan Yani Rahmawati. Oke. Niwayan Yani Rahmawati. Panjang ya namanya ya. Benar sekali Bu. Enggak lah ya, nama itu membawa berkah gitu katanya. Ya. Oke, baik Semeton Tabanan, seperti yang sudah kami informasikan di awal bahwa kita akan istilahnya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Pilkada kan sudah selesai. Jadi makanya kita hadirkan para relawan ini untuk berbagi cerita behind the scene gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan pada saat mereka bertugas? Oke, saya mau tanya sama Yani aja ya panggilannya ya. Oke, jadi kita mau tanya nih, pada saat Anda ditunjuk pertama kali untuk menjadi relawan Duta Demokrasi, seperti apa sih? Oke, awalnya saya disuruh ditugaskan nanti jadi relawan ya. Di sana saya agak bingung, nanti relawan nih tugasnya apa ya Bu gitu. Nah seperti itu akhirnya dari pihak KPU akhirnya memberikan suatu pelatihan kan seperti ini Jadi dengan adanya suatu pelatihan itu jadi saya tahu bahwa tugas relawan itu apa saja. Nah tugas-tugas relawan itu bagaimana kita meyakinkan masyarakat di dalam menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS. Nah seperti itu mungkin jadi Bu. Awalnya ada apa ya? Iya benar banget. Tapi kalau kamu pikir-pikir kenapa Anda dipilih gitu ya oleh teman-teman? Ya mungkin dipercaya mungkin Bu. Mungkin harus dalam artian sebagai seorang relawan itu bagaimana kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan lapisan masyarakat. Karena kita belajar dapat jadi relawan ini, kita bisa dapat belajar berkomunikasi dengan lapisan masyarakat, baik itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda. Mungkin ini salah satunya ya. Jadi kenapa Yani dipilih untuk menjadi relawan Duta Demokrasi, karena ada kemampuan lebih yang dipandang oleh teman-teman pastinya ya. Oke, kemudian juga di sini artinya bahwa Yani punya kesibukan yang luar biasa. Beliau adalah staf perangkat desa ya, dari perangkat desa, Kasipem desa, pastinya kesibukannya sabrek gitu ya. Terus dipilih sebagai relawan Duta Demokrasi gitu. Nah, terus gimana bagi waktunya? Ya, bisa membagi waktu. Kita harus pagi kerja, misalnya kayak kemarin ada tugas sebagai seorang relawan, itu kita bisa mengatur waktunya, kita bisa pakai di sore hari untuk sosialisasi. Kemudian ada pembuatan konten kan juga Ibu. Iya, seru-seru. Jadi kita sudah lihat nih beberapa konten dari teman-teman relawan ya. Jadi benar sekali. Ini adalah sebagai salah satu juga media kita untuk mensosialisasikan. Karena tidak mesti kita harus tatap muka misalnya ya, karena mungkin berkaitan dengan waktu juga. Kalau misalnya tatap muka, ada salah satu cara juga lewat media sosial gitu kan. Sekali. Jadi mereka membuat konten, jadi kontennya ya seru-seruan aja gitu. Nah mungkin bisa cerita deh gimana
membuatnya gitu ya, behind the scene-nya gitu ya, membuat itu apa butuh perjuangan atau santai-santai aja gitu? Iya. Seperti apa? Wah, dalam pembuatan konten itu memang membutuhkan perjuangan. Bagaimana membutuhkan perjuangan dalam artian bagaimana kita mengumpulkan dulu ya. Karena kita mengumpulkan itu karena kemarin kan barengan saya buat kontennya dengan segmen pemuda. Jadi saya mengajak bagaimana anak-anak muda, bagaimana cara berkomunikasi tersebut, bagaimana meyakinkan ibu-ibu, ayo dong ibu-ibu datang dulu sebentar. Sambil kemarin kita ada senam PKK gitu. Misalnya Bu, di desa itu kan kita adanya biasanya ada senam PKK, ada senam lansia. Nah, itulah saya gabungkan jadi satu. Bahkan teman-teman saya pun untungnya mau ya. Dalam artian teman-teman itu ayo kita buat nanti kita buat konten untuk relawan demokrasi. Nanti ada di media sosial saya. Iya, relawan kompak keluar ya. Iya, kompak sekali mereka membantu saya. Oke, luar biasa ya. Jadi artinya dukungan dari teman-teman semua ya. Jadi seluruh lapisan ya kan, di situ ada PKK juga. Teman-teman yang lain juga gitu hadir juga di situ, jadi tambah semangat ya. Jadi tugas kita tuh panjang banget dan masih waktu itu waktu buat konten kan masih panjang ya waktunya ya. Apa yang ingin ditonjolkan? Kan tadi sudah mau kumpul nih, semua sudah bisa support, bantu. Oke, aku siap nih. Terus tematiknya kayak apa? Ya, temanya ya meyakinkan kepada ibu-ibu semuanya, kalau kan kita sudah berkumpul semuanya, meyakinkan ibu-ibu untuk partisipasinya dalam pemilihan tersebut, bahwa nanti saya datang mencoblos pada saat tanggal 27. Bagaimana saya membuat konten itu mengarahkan kepada semua lapisan masyarakat yang sudah boleh memilih agar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Seperti itu, luar biasa ya. Tapi yang jelas dari ending dari konten itu adalah Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos gitu ya. Yang paling semangat ya. Pasti nyoblos. Seperti itu Ibu, apalagi itu yang semangat daripada Ibu. Bahkan Bu, di lingkungan masyarakat itu kan kita sudah menyebarkan di media sosial tuh, di FB. Nah, jadi banyak baik itu kaum muda-mudi, baik itu ibu-ibu, kalau ketemu saya pasti nyoblos. Seperti itu jadi Ibu. Ikon jadinya ya. Jadi artinya bahwa konten yang kita bikin itu ada kena di hati ya. Sampai artinya Anda sudah di branding dengan pasti nyoblos. Iya. Oke. Orang pasti nyoblos. Itu jadi salah satu daya tarik juga ya. Kenapa kita memakai jargon itu? Karena itu adalah janji dalam diri. Jadi kalau mereka sudah ngomong, minimal ada dorongan lah mereka untuk bisa datang ke TPS gitu ya. Oke, jadi luar biasa ini perjuangan dari rekan kita dari beberapa tahapan, dari kesibukannya membagi waktu demi bangsa dan negara gitu ya, wes. Iya, jadi Pilkada Tabanan kan kita untuk memilih pemimpin Tabanan ya. 5 tahun lagi baru ada lagi gitu ya. Karena ini adalah pemilihan serentak. Jadi luar biasa kalau kita sudah menjadi bagian dari proses ini. Ya, dan lancar damai. Ya, terima kasih banyak loh sudah artinya mensupport kami ya. Kalau mungkin kami yang bergerak mungkin belum tentu bisa nyampe ke masyarakat paling bawah di sana gitu ya. Jadi masyarakat desa, Banjar sampai pelosok-pelosok. Oke, lanjut lagi sekarang kita mau tanya ini terkait dengan sosialisasi Anda turun ke bawah tatap muka. Itu kan pastinya ngatur waktunya dan sebagainya kan pastinya bersinergi dengan PPS ya pada saat turun ke lapangan itu. Gimana nih? Bisa cerita nggak serunya waktu itu? Jadwalnya berapa Banjar ya di situ ya? Kebetulan di Desa Buruan ada 5 Banjar. 5 Banjar. Terus gimana bagi waktunya? Terus ketemu warga langsung, bertatap muka langsung seperti itu? Ada cerita menarik ya? Oke, baik, saya akan ceritakan dalam sosialisasi kemarin bersama dengan PPS yang ada di desa. Jadi kita buatkan suatu jadwal itu dari masing-masing kawilnya kan ada kawilnya di Banjar ini hari apa, kemudian kita buatkan jadwal dulu. Setelah itu sesuai dengan jadwal baru kita datang ke Banjar-Banjar tersebut. Nah, di sana antusias masyarakat lumayan tinggi. Bagaimana kita menyebarkan suatu informasi bahwa pilkada ini penting, bagaimana masyarakat itu harus datang menggunakan hak pilihnya. Nah, di sini tantangannya adalah bahwa zaman sekarang tidak saja sebagai kepala keluarga, ibu-ibu pun banyak bekerja kan seperti ini Ibu. Apalagi kebetulan di desa saya itu banyak yang kerjanya di luar. Nah, banyak ada yang bertanya, gimana nanti saya kan kerja nggak menjadi misalnya pegawai negeri sipil ya kan, kalau PNS kan biasa libur. Kalau yang swasta ya kerja kan gitu. Nah, bagaimana mengaturnya? Jadi dari tim relawan dan PPS memberikan informasi bahwa yang boleh duluan yang diprioritaskan itu baik dari lansia dulu, kemudian dari ibu hamil, kemudian bagi yang bekerja jaraknya lumayan jauh gitu kita bisa dahulukan. Jadi banyaklah yang datang untuk
menggunakan hak pilihnya suara, ya. Oke, baik. Dan ini juga menarik ya. Jadi artinya bahwa mungkin saja Anda sebelum menjadi relawan Duta Demokrasi nggak paham ya terkait dengan proses dan sebagainya. Dan sekarang Anda mendapatkan pemahamannya gimana perbedaannya yang sebelumnya dengan yang sekarang ini. Bayangan dulu dengan bayangan sekarang setelah menjadi relawan. Perubahan yang saya dapatkan banyak sekali, yang ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang relawan. Seperti ini ternyata dalam pilkada itu. Jadi sebelumnya saya kan juga kurang memahami. Tinggal datang aja ya. Ya tinggal datang aja ya, tinggal coblos. Kalau sekarang kan sudah tahu, oh berarti kalau kita dulu, kok dia duluan. Sekarang karena ada hak prioritasnya yang mana duluan. Jadi seperti itu. Jadi udah paham ya, nggak marah-marah lagi ya. Benar sekali, jadi kalau sudah ikut nimbrung di dalamnya tahu apa ini juga penting ya. Artinya bahwa tidak hanya kita meyakinkan pemilih datang ke TPS saja tugas kita, tetapi juga kita menginformasikan terkait dengan tahapan-tahapannya. Apa saja tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Ya, ini terus kita sounding. Jadi mulai dari awal pemutahiran data pemilih, ada coklit, kita sampaikan kepada publik, oh berarti ini adalah proses pemutahiran data dan tahapan-tahapan lainnya, gitu ya. Informasi debat misalnya, seru banget itu. Jadi ini terus kita sampaikan. Jadi oh ini ternyata tahapan-tahapannya. Kemudian juga pada saat pencoblosan seperti apa. Kan sudah paham sekarang ya. Benar sekali. Jadi ketemu dengan masyarakat dan bisa menjelaskan kepada masyarakat pemilih terutama yang menggunakan hak pilih ya. Itu bisa lebih paham lagi. Bayangkan nih kalau semua paham, wah enak banget ya. Tapi ini butuh proses. Oke, luar biasa sih perbincangan kita hari ini. Tapi yang jelas keluarga support ya. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Bahkan saya di sana bilang sama suami-suami kebetulan kerja di swasta, nyuruh kamu harus memilih dulu baru boleh kerja. Seperti itu, kitalah yang berikan contoh dulu. Iyalah, jadi kita udah keluar-keluar di luar ternyata di dalam nggak gini. Artinya kamu sudah membuktikan kan. Jadi luar biasa nih sudah diaktualisasikan apa yang disampaikan, itu pun yang dilakukan di lingkungan keluarga. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi kami dari Komisi Pemilihan Umum sudah artinya merelakan waktunya untuk menjadi bagian dari kerja-kerja kita. Lumayan hasilnya juga bagus. Jadi di Pilkada 2024 kita menduduki posisi partisipasi pemilih tertinggi se-Bali. Nah ini mungkin salah satunya dari perjuangan teman-teman ya. Jadi ini tapi dalam artian bahwa ini bukan menjadi salah satu yang membuat kita jumawa dan berhenti, tetap kami evaluasi juga seperti itu untuk lebih baik ke depannya ya. Luar biasa. Ini thank you pokoknya nggak bisa ngomong apa. Jadi hanya kata terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti next ke depan bisa ketemu di momen yang sama kali ya. Jadi 5 tahun lagi gitu ya. Jadi apa yang terjadi saat itu kita tidak tahu juga. Tapi yang jelas kita sudah berbuat untuk hari ini. Kemudian juga artinya pilkada sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sukses semua ya, terima kasih ya. Sama-sama Ibu Subah, terima kasih juga saya sebagai ditunjuk sebagai dipilih menjadi relawan, pengalaman yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kita akhiri ya perjumpaan kita hari ini. Biasanya jargonnya kan tadi Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Udah selesai kan? Makanya sekarang kita ganti aja sudah nyoblos gitu ya. Oke, yang kompak ya sekarang ya. Oke. Pilkada Tabanan tahun 2024 sudah nyoblos. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.